وحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأهوال مقترب. نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. يا ربي بالمصطفى والمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Ustaz Abdul Hakim, yang kami hormati para alim ulama, para orang tua, para guru yang hadir pada kesempatan kali ini. Guru kita Ustaz Abdul Rahman, orang tua kita Bapak Nur Hadi Rahmawan, orang tua kita Bapak Haji Ali Syorikin, orang tua kita Bapak Purnomo, Bapak Madali, Bapak Samim, Bapak Paul, Bapak Saman Paul, dan seluruh jamaah yang hadir yang kami hormati. Yang mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada Bapak hadirin sekalian. Puji dan syukur malah bersama-sama kita sampaikan kehadiran ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini kita masih banyak diberikan nikmatnya. Di antaranya yaitu nikmat sehat walafiat, panjang umur, serta nikmat beriman kita yang tidak haruslah, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat maghrib berjamaah, yang kemudian nanti akan dilanjutkan dengan taklim ahad malam dengan kajian kitab Minhajul Qayyim yang akan disampaikan oleh kita Ustaz Abdul Hakim. Selawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan kita adalah orang yang akan mendapatkan syafatul uzma di hari kiamat nanti dari Nabi kita Muhammad SAW. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, baiklah kita mulai saja kajian kita pada malam ini pada kita Ustaz Abdul Hakim. Waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad.
diselidiki sebagaimana mestinya, yaitu tentang bab waktu sholat. Tapi malam hari ini kita mengambil kesempatan karena tidak lama lagi kita akan menghadapi hari raya Idul Adha. Mari kita sama-sama membuka bab tentang udhiyah, yaitu tentang kurban. Bab udhiyah berada pada halaman 139 terakhir, ya, lembar terakhir 139. Babul udhiyah halaman 139, ya, lembar terakhir di belakang. Sudah ada umatnya ya. 139. Bismillahirrahmanirrahim. Babul udhiyati. Hiya sunnatun muakkadatun la tajibu illa bin nadri wa bi qawlihi hadhihi udhiyatun aw ja'altuha udhiyatan wa la yujzi'u illa al-ibilu wal baqaru wal ghanamu wa afdaluha badalatun summa baqaratun summa dhaminatun summa anzun summa syurqun min badalatin wa sab'u syi'ahin afdalu minal badalati wa afdaluha al-bayda'u summa as-safra'u summa al-ghabra'u summa al-balqa'u summa as-sawda'u summa al-hamra'u wa syarruha minal ibli ayyakuna laha khamsu sinina tammatan wa minal baqari wal ma'zi sanataini tammataini wa minal dhani sunnatun tammatun wa alla takuna syafa'ah wa in qalla wala shahidatal aradi wala ajba'a wala majnunatan wala amqumya'a wala awra'a wala maridahu wala maridatan maradun yusidu lahmaha wa alla yabina syai'un min udhuniha wa in qallat aw lisaniha aw dar'iha aw alyatiha wala syai'un zahirun min farjiha wa anna tadhhaba jami'u asnaniha wa an yantuhiya at-tadhiyata biha inda zabhi aw qablahu wa waqtu at-tadhiyati ba'da tulu'i syamsi yawman nahri wa qadha qadru rak'ataini wa khutbataini wa yukattu ila akhiri ayyamit tashriqi wa yajibu at-tasadduqu bil lahmiha nayyi'an wa la yajuzu yabi'u syai'an minha wa la yatasaddaqu bi jami'il manhurati wa yukrahu ayyuzila syai'an min sya'rihi aw ghairihi fi
Dzulhijjah hatta yudhiya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri yaudin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah sekalian, mari kita sama-sama kita bertakarah ya, membuka daripada bab tentang babul udhiyah, bab daripada kurban. Al-udhiyah itu salah satu ya nama majusbahu minan na'ami taqarruban ila Allah Ta'ala. Udhiyah itu adalah sesuatu atau barang yang disembelih daripada binatang ternak, namanya udhiyah. Ya, udhiyah. Majusbahu minan na'am, sesuatu yang disembelih daripada binatang ternak. Taqarruban ila Allah Ta'ala. Yang kedua, yang namanya kurban itu adalah taqarruban ila Allah, yaitu semata-mata dia untuk mendekatkan diri kita kepada Allah ya, dengan jalan berkurban. Kedua, yang ketiga, yang namanya udhiyah kurban itu adalah pada waktu yang ditentukan, yaitu pada hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah sampai dengan hari terakhir daripada hari Tasyrik ya, hari yang ke-13 ya, sampai terbenamnya matahari. Pada dasarnya ya, yaitu hadis yaitu firman Allah Ta'ala, yaitu washolli li rabbika wanhar, maka sholatlah kamu, yakni sholat Idul Adha. Wanhar artinya dan berkorbanlah di hari Ahad, yaitu di hari yang ke-10 pada bulan Dzulhijjah. Udhiyah itu adalah hukumnya sunnah muakkadatun. Dia yaitu udhiyah kurban itu hukumnya adalah sunnatun muakkadatun. Sunnah muakkad. Sunnah artinya suatu pekerjaan yang apabila dilakukan mendapat pahala, ganjaran pahala. Bila ditinggalkan tidak dapat dosa. Di sini sunnah muakkad artinya sunnah yang dianjurkan. Sunnah yang dianjurkan. Pelaksanaan itu sangat dianjurkan. Ya, atas jalan sunnah kifayah artinya apabila di dalam satu rumah itu ada 7 orang yang mampu untuk berkurban. Jadi keluarga kita ada berapa orang yang mampu? Ada 7 orang yang mampu nih. Ukuran kita mampu. Satu aja yang ada yang korban dari keluarga tersebut, maka gugurlah yang lain. Sunnah kifayah tuh, ya, sunnah secara kifayah, bukan sunnah ainiyah. Kalau sunnah aja, jadi masing-masing jadi wajib. Jadi sunnah kifayah. Jadi sunnahnya sunnah ya ala wajib kifayah, jalan waktu sunnah kifayah. Artinya apabila di dalam satu keluarga ya ada 7 orang yang mampu atau 4 orang yang mampu, satu saja di antara 7 orang atau 4 orang itu yang mampu, maka gugurlah sunnah kifayah itu ya. Artinya yang lainnya tidak kurban juga nggak apa-apa walaupun dia mampu, tapi sudah ada itu yang 1 orang melakukan sunnah kurban gitu. Ya, itu bagi kita tuh. Jadi kurban itu punya sunnah muakkad, ya sunnah muakkad.
ala kifayah, tapi ada sunnah yang secara kifayah, sunnah kifayah. Jadi seandainya dari 4 atau 7 orang itu yang mampu, salah satu sudah berkorban, maka yang lainnya itu adalah cukup satu. Ya. Artinya bukan dari 7 orang itu cukup 1 orang kurban, bukan. Jadi sunnahnya itu, sunnah makan itu 1 orang 1 kambing. Kalau misalnya 7 mau korban, ya bagus banget, ya bagus banget. Tapi seandainya dari 7 orang yang mampu itu 1 saja yang korban, maka yang 6 itu cukup dah. Laksanakan apa? Kurban itu apa? Cuman kalau seandainya dia nggak korban juga, hukumnya makruh. Makruh karena dia mampu. Gitu. Ya. Di sunnah makan. Ya, sunnah makan. Sunnatun ala kifayah, sunnah atas kifayah. Secara kifayah sunnahnya. Karena sunnah ada yang hanya, ada yang kifayah. Nah, kurban itu sebenarnya sunnah ada kifayah. Secara kifayah. Jadi enggak semuanya tujuh mampu mereka tujuhnya kurban. Enggak. Satu saja yang melakukan kurban, maka yang lainnya itu yang itu artinya cukup dah. Enggak kurban itu enggak apa-apa. Cuma hukumnya makruh. Kalau seandainya dia tidak berkurban, dia mampu, mampu. Nah, itu dasarnya sunnah akad, yaitu firman Allah karena dalam surah Al-Kautsar, "Washolli li rabbika wanhar." Di dalam hadis Nabi dikatakan, ya, al-aslu fil udhiyah, yaitu dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, "Fa'amilatu Adam yauman nahri min amalin ahabba Allahi ta'ala fil iraqatidah wa innaha la ta'ti yawmal qiyamah bi quruniha wa azlafiha wa inna dama la yaqa'u min Allahi bi makanin qabla an yaqa'a 'ala al-ardi wa dimu biha nafsan." Di dasarnya, sunnahnya kurban, ya. Sunnahnya kurban, sunnah muakkad. Yaitu hadis daripada Sayyidina Aisyah, hadis sanadnya dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Yaitu hadisnya, ma'amilat mu'adat, tidaklah ada satu perbuatan dari seorang anak manusia pada hari Ahad, yaitu pada hari yang ke-10 daripada bulan Dzulhijjah, min amalin, dari suatu perbuatan. Jadi tidak ada satu perbuatan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari yang ke-10 daripada bulan Dzulhijjah yang Allah lebih sukai daripada menumpahkan darahnya diberi hewan kurban. Dan sesungguhnya, ya, kurban itu nanti akan datang pada hari kiamat. Innaha laka di yaumil qiyamah di quruniha. Ya. Jadi hewan kurban yang kita sembelih itu nanti datang pada hari kiamat dengan bawa ya, tanduknya, kemudian kukunya atau bulu-bulunya, semua itu akan datang. Dan sesungguhnya darah hewan kurban itu, ya, sudah berada di sisi Allah sebelum jatuh ke tanah. Jadi hewan kurban itu yang disembelih, sebelum darahnya jatuh ke tanah, itu darah sudah diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. La yaqa'u min Allahi bi makanin fil ardi. Jadi darah itu sudah berada di tempat sisi Allah Subhanahu. Fatibu biha nafsan, maka ya berbaguslah, ya lapangkanlah olehmu, ya lapangkanlah dirimu dengan melakukan korban tersebut.
Bagi orang yang melakukan kurban, bagi orang yang berkurban, maka sunnah bagi dia itu pada hari pertama hingga sampai hari 10 daripada bulan Dzulhijjah itu disunahkan dirinya itu tidak memotong kuku, tidak memotong rambut, pokoknya menghilangkan bagian yang ada di tubuh kita. Itu disunahkan, jangan sampai sebelum kita sembelih itu binatang jangan melakukan menghilangkan daripada kuku atau rambut bulu yang ada di badan kita. Itu sunnahnya. Jadi hukumnya sunnah. Jadi kalau memang apabila dilakukan hukumnya makruh, nggak haram, cuma makruh. Itu dari hari pertama sampai hari ke-10. Artinya hingga binatang itu disembelih. Kenapa? Karena ada larangan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang berkurban bahwa semua apa yang ada di tubuh kita ini itu mustamilatun ilal maghfirah, meliputi daripada ampunan Allah dan pembebasan daripada api neraka. Jadi jangan sampai hilang. Karena itu ada meliputi ampunan Allah dan pembebasan daripada api neraka. Nah itu dia tetap kurban. Jadi hukumnya sunnah makan bagi orang yang mampu, bagi orang yang mampu. Jadi bagi orang yang tidak mampu, ada satu pendapat bolehkan, pendapat Imam Bidani, yaitu Imam Syekh Bidani bolehkan, atau mazhab Ibnu Abbas membolehkan kurban dengan memotong ayam atau angsa. Tapi bagi orang yang tidak mampu, kalau yang mampu nggak boleh, karena sesuai dengan definisi kurban, yaitu majus baru minal ghanam, hewan yang disembelih dari binatang ternak, maka unta. Maka binatang yang afdol untuk dikorbankan itu yang pertama adalah onta. Kemudian adalah yang kedua bakor, yaitu sapi. Yang ketiga yaitu kambing, kambing. Urutannya kambing terus domba terus kambing kacang di Jawa. Itu yang afdolnya. Gak ada onta, gak ada sapi, gak ada sapi, domba kambing. Itu bagi yang mampu Terus bagi yang nggak mampu ayam atau angsa, kita korban tenaga bantuin panitia. Di musola ini ada penerimaan penyaluran penerimaan hewan kurban. Nah, kita sama-sama ikut korban tenaga Jadi jangan ingat kalau zakat ngambilin, jangan juga di dalam Idul Adha ini korban nanti jangan jadi kita jangan ngambilin juga nih, ngambilin ngambilin daging, banyak-banyakan di panitia jangan, kita ambil berkah sedikit, kita cobain itu daging kurban, nggak perlu banyak-banyak, apalagi yang kurban nih, yang kurban afdolnya sedikit aja, sekedar untuk nyobain, sekedar untuk nyobain berapa lukomat, berapa suapan. Kalau perlu banyak, sisanya afdolnya udah sedekahin. Atau yang kedua afdolnya sepertiga buat yang berkurban, sepertiga yang buat berkurban. Kemudian 2/3-nya sedekahin. Yang ketiga afdolnya ambil sepertiga buat yang berkurban, sepertiga buat fakir miskin, sepertiga buat sedekah itu buat fakir miskin. Yang ketiga yaitu buat hibah, buat adil. Orang kaya boleh bagi,
zimmi. Kalau langsung bisa ini tidak baik kali panitia dapat bagian dari korban kepada hakim zimmi. Tidak boleh hukumnya haram. Ya. Jadi hadiah itu hibah itu untuk orang yang kaya untuk dimakan, bukan ditamlik ya. Kalau kita fakir miskin ditamlik ya. Seperti dia bisa bersedekah fakir miskin. Nah orang fakir boleh menerima ya. Tapi boleh menerima itu daging karena sudah jadi milik, maka boleh dijual gitu. Orang fakir karena ditamlik dari korban itu kita berikan kepada orang fakir jadi ditamlik untuk merasa dia itu telah memiliki itu daging, maka orang fakir itu boleh dijual daging. Yang nggak boleh si kurban dijual apa? Nah, bagian dari hewan kurban tersebut dijual misalnya, itu nggak boleh. Atau ada bagian yang diambil untuk upah yang motong misalnya, itu juga nggak boleh ya. Boleh sedekahin. Nah itu ada 3 bagian yang afdal. Pertama sepertiga dan seperempat itu sebenarnya kita ambil makan ya sepertiga, kemudian selebihnya sedekahin. Yang kedua sepertiga buat kurban, sepertiga dan 2/3 buat sedekah. Yang ketiga itu ya sepertiga buat kurban, sepertiga buat sedekah, yang sepertiga buat hadiah. Ya artinya orang kaya boleh bagi ya dari sepertiga itu. Nah itu namanya kurban. Jadi sesuatu yang binatang yang disembelih dari binatang ternak, seumpama yang memadai yang dibolehkan yaitu unta, kemudian sapi ya, dan kambing. Kemudian dilakukan di hari nahar, yaitu di hari yang ke-10 ya, di hari yang ke-10 sampai dengan hari tasrik beserta malam-malam itu. Jadinya kurban di malam hari boleh, karena bukan hanya siang, malam juga boleh, waktu malam ya. Sampai hari yang ketiga daripada hari tasrik ya, sampai ketika terbenamnya matahari, waktu asar itu. Yang ketiga yang dinamai kurban itu taqarruban ilallah, semata-mata ya niatnya itu untuk mendekatkan diri kepada taqarruban ilallah. Jadi bukan semata motong terus dibagi-bagiin, enggak ya. Beda tuh, dikecualikan. Jadi 3 yang terkait dinamakannya kurban itu 3. Yang pertama hewan yang disembelih dari binatang ternak. Kedua, di waktu disembelihnya dilakukan di waktunya pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah sampai dengan hari-hari tasyrik. Yang ketiga yaitu semata-mata ya kurban itu karena mendekatkan diri kepada Allah, itu baru namanya kurban, yaitu majlis baru minan na'ami taqarruban ilallahi ta'ala fi zamanil ahli, pada waktu yang akan datang, artinya pada waktu nahar. Kapan dimulainya pemotongan kurban itu? Ya dari terbitnya fajar dan terbitnya matahari. Ya, terbitnya matahari melakukan sholat 2 rakaat sholat Idul Adha, kemudian 2 khutbah yang ringan yang singkat. Setelah itu itulah dibolehkannya untuk memotong hewan kurban. Ya, bintulu'il syamsi, kemudian warab ataini warab bataini kopi bataini. Sekitar itu aja tuh. Di sekitar terbitnya fajar, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian 2 khutbah yang singkat ringan, kemudian baru disitu dibolehkan untuk memotong hewan kurban. Nah itu waktunya. Dia sunnatun mu'akkadatun. Kurban itu adalah sunnah mu'akkad. La tajibu illa bin nadri, dan tidak wajib kurban itu kecuali dinazarkan. Bila bin nadri, kecuali nazar.
kalau kita nazar kurban jadi hukumnya wajib, maka daging yang kurban itu nggak boleh kita makan, semuanya nggak boleh kita makan, ya nggak boleh. Nanti masalahnya ini, ya seorang terkadang banyak orang awam itu mengatakan kalau ditanya, Haji mau beli apa? Pasar pasar, ngapain beli kambing? Oh beli kambing buat apa? Buat kurban. Nah itu dari ucapan itu bisa jadi jatuhnya aja, bisa jadi wajib. Wajib dia mulai sekalipun nggak tahu. Dari sini ada kitabnya, ya dikatakan. Jadi seumpama yang mengatakan hadhihi udhiyatun, ini adalah korban, untuk korban. Itu jadi hukumnya jatuhnya apa? Wajib. Nanti kalau ditanya, kemana ke pasar beli apa? Mau beli kambing untuk sunnah kurban, biar ada sunnah kurban. Jangan bilang mau beli kambing buat kurban, nanti jadi wajib ya. Nah, di sini dikatakan ya. Ya, fatakola hadhihi udhiyatun sharat wajibatan. Jadi bahkan kapan saja dia mengatakan, si orang awam itu mengatakan hadhihi udhiyatun, ya ini adalah korban, untuk korban sharat wajibatan, maka korban itu jadi wajib. Wa in jahulan, sekalipun dia nggak tahu, itu ucapan dia nggak tahu. Zalika famanya kaum minal awam inda su'alihim amma yuriduna taqiyatan bihi min qaulihim hadhihi udhiyatun tasiru bihi wajibatan wa yaqumu alaihi al-aqlu biha. Ini ya kata orang awam nih, hadhihi udhiyatun, maka ucapan ini adalah kurban, untuk kurban, maka menjadi wajib sekalipun dia tidak tahu. Ya, hal itu maka apa yang jatuh, apa yang terjadi minal awam daripada orang awam, indah su'ali ketika mereka ditanya amma yuriduna, dari apa yang mereka inginkan untuk apa? Korban. Ya, ditanya tadi mau kemana? Ya. Oh ini mau cari kambing. Ya. Berkata buat apa? Bilang buat korban. Nah itu jadi wajib. Apa yang itu terdiam dari apa yang diinginkan dia, dari apa yang dia inginkan kurban. Bin qaulihim, dari perkataannya, hadhihi udhiyatun, ini adalah untuk kurban. Tasiru bihi wajibatan, maka menjadi wajib. Wa yaqulu alaihim al-aqlu minha, maka haram atas mereka untuk memakan dari kurban itu. Jadi kalau ditanya bilang beli kambing buat sunnah kurban. Wa biqaulihi, jadi kurban itu tidak wajib kecuali dengan azan. Wa biqaulihi, dan dengan perkataannya hadhihi udhiyatun, ini adalah kurban. Ya, hewan kurban yang akan dikurban. Au haja'altuha udhiyatan, atau dia bilang saya jadikan ini kambing ini untuk kurban misalnya, itu jadi apa? Jadi nazar, jadi wajib. Ya. Wala yuti'u illa bilu, dan tidak memadai, tidak cukup berkurban itu kecuali dengan onta. Kurban itu dengan binatang ternak, yaitu onta. Wal baqar, dan sapi, wal ghanam, dan kambing. Wa afdaluha, dan yang paling afdal, urutannya berkurban itu adalah badanatun, yaitu onta, summa baqaratun, yaitu sapi, summa dhaminatun, kemudian domba, summa anzun, kemudian kambing Jawa dikacang, summa syurukun min badanatin, kemudian ya berserikat, artinya kolektifan tuh, kolektifan dari 7 orang untuk kontak, ya,
itu kontak. Jadi terakhir tuh pertama kontak, sapi, domba, kambing, kemudian 7 yang dilakukan 7 orang untuk satu kontak. Tapi di sini wasab'u syiyahin afdalu minal badanati. 7 ekor kambing lebih afdal daripada satu onta. Jadi kalau kita mau korban, lebih baik apa? Satu orang satu kambing, satu apa? Satu kambing. 7 orang ini, jadi 7 kambing, ya. Satu syiyahin afdalu min badanati. 7 kambing lebih afdal, ya. 7 atau 7 domba lebih afdal, ya, daripada onta. Satu onta. Onta kan sama dengan sapi. Satu onta itu 7 orang. Kalau lebih afdal 7 kambing, jadi satu orang satu kambing. Lebih afdal. Kalau dilihat, ya, dari segi apa? Menumpahkan darah. Nah, itu afdalnya karena lebih banyak dia menumpahkan darah. Jadi kalau misalnya dari segi apa bagusnya daging, ya, bagusnya daging, yaitu fadlu afdalu, ya, bagusnya daging, maka apa fadlu itu artinya domba lebih afdal daripada kambing. Tadi bagusnya daging, jadi lebih afdal yaitu domba atau kambing. Dari segi apa tadi? Adapun dari segi banyaknya daging, ya, maka onta lebih afdal atau sapi. Kalau onta sapi, jadi sapi lebih afdal. Ya, tergantung dari mana nih, dari segi apa nih, ya. Kalau segi banyak dagingnya, ambil banyak dagingnya udah. Berarti apa? Sapi. Jadi sapi. Makanya sekarang malah dia apa? Banyak sapi kan dibuat turunan. Karena ada dasarnya, yaitu dia memandang dari segi banyaknya daging. Kalau mau bagusan dari segi bagusnya daging kambing yang bagus, daging domba atau kambing. Kalau domba maka kambing ya bisa domba, jadi kambing kacang, kambing Jawa. Itu dari segi kambing. Kalau dari segi untuk menumpahkan darah, banyak yang menumpahkan darah, berarti lebih afdal yaitu kambing kita korban. Tinggal kita mau lihat sisi yang mana nih kita mau korban. Kalau panitia misalnya jadi turunan silakan. Kalau kita berkorban sekarang panitia, berarti panitia punya wewenang, silakan diwakil tidak, jadi wakil panitia itu wakil ini ya, wakil itu. Nah, kemudian bagi yang berkorban, ya, bagi yang berkorban sunahnya kalau dia bisa motong sendiri, ya, motong sendiri dan saksikan, ya, yang korban itu saksikan untuk melihatnya. Atau kalau memang saksikan diwakili, bisa diwakili. Nah, terus bagi yang memotong hewan kurban nih, ya, wajib dia memotong apa? Menajamkan pisau atau golok. Jangan sampai golok leher, golok berkali golok, kami dapat sesuatu ya. Harus betul-betul. Namanya penyakit. Biar siapin goloknya biar tajam, serahin sama bukan kasar. Biar tajam gimana? Tes. Kalau plastik atau kertas aja gini, ya serahin. Kalau kita putus serahin tajam. Bismillah, udah jangan ragu. Kertas aja diginiin kagak apa? Kagak putus atau nyangkut gitu, ya. Nyangkut, nyangkut, jangan dipakai golok.
boleh tes gak bakalan putus. Ada putus tapi digoreng dulu ya. Nah. Summa afdaluha. Nah, kemudian wa afdaluha, dan hewan kurban yang paling afdal dari segi warna. Dari segi warna, wa afdaluha al-bayda. Yang pertama kita cari kambing atau sapi yang berwarna putih. Warna putih afdal. Kemudian summa safra, yaitu warna kuning. Ada warna kuning bulunya. Kita berarti ada, kita yang bilang berarti ada ya. Menjarah hal itu. Supaya kan putih kita putih, kuning ada juga warna-warna kuning-kuningan. Orang lagi nih, summa ghafro. Kemudian warna debu tahu dulu, abu-abu. Antara putih abu-abu. Yang kotor warna kotor abu-abu. Jarang juga ya. Kemudian wal belang, ada putih ada hitam. Nah, itu kambing ada putih hitam, ada belang. Itu urutannya dari segi warna putih, kuning, terus warna abu-abu, warna belang. Kemudian summas sauda, kemudian warna hitam. Summal hamra, dan warna merah. Nah, dilihat kalau memang warna dan warna itu enggak ada, kita cari kambing yang badannya gemuk. Misalnya ada warna hitam tapi gemuk, ada warna putih tapi kurus, cuma ada satu sifat warnanya putih. Ada warna hitam kan urutan terakhir tuh, tapi gemuk badannya, mana pilih? Sifat hitam ada, memang ada pilihannya, cuma dia terakhir sekali. Terus badannya gemuk, ambil yang dua nih, hitam. Ambil di hitam yang badannya. Kalau yang ada putih warnanya dua afdal tapi kurus, ambil yang warna hitam gemuk. Itu aja deh. Untuk kesimpulannya, ya. Kesimpulannya gitu. Kalau menjadi warna kan susah, pokoknya cari warna apa aja. Yang kedua, badannya gemuk, ada pilihan. Jadi kambingnya biar ada mahal juga ininya. Kalau yang di bawah 3 juta kurus ya, tapi tergantung kita kemampuan. Silakan aja kurban yang harga 3 juta atau kurang atau lebih ya, tergantung kemampuan. Wasyartuha, dan syaratnya binatang kurban. Nah, binatang ini kalau dari onta syaratnya ayyakuna laha khamsusin. Onta itu umurnya 5 tahun. Kita nggak tahu dah onta umurnya berapa tahun. Ditanya sama tukang dijual. Insya Allah kalau onta atau sapi atau kambing yang kemudian dijual untuk korban, insya Allah itu udah memenuhi syarat ya. Karena ini tukangnya yang tahu. Kalau kita mah beli nggak tahu, tanggung jawab yang dijual dan yang dia bohongin ya. Ya kalau kambing domba, sapi itu 2 tahun ya, sapi 2 tahun. Wa minal baqari wal ma'zi, dan dari sapi atau kambing sangat lain 2 tahun. Sapi sama kambing kacang, kambing Jawa itu 2 tahun umurnya. Wa minal dhari, kalau misalnya domba itu 1 tahun cukup. Kalau domba 1 tahun cukup. Karena domba lebih besar ya, lebih kamarnya lebih besar dan banyak dagingnya. 1 tahun dia udah besar gitu ya, cukup 1 tahun. Bagaimana belum 1 tahun tapi sudah kupang? Nah itu boleh juga bersyarat cukup untuk dikorbankan. Walaupun belum 1 tahun tapi sudah ada yang kupang, nah, itu juga boleh. Ya itu semuanya kita serahkan sama penjual yang lebih paham ya. Kita yang beli, kita yang tanggung jawab, dan kalau yang dibohong ya kita tanggung jawab. Yang penting beli korban yang bagus memenuhi syarat itu yang menjadikan keabsahan diterimanya korban daripada binatang ternak. Nah sampai di sini karena waktu sudah habis, masih banyak.
belum nanti syaratan kambing ya baru sampai apa itu domba setahun. Yang kedua syaratnya binatang itu tidak cacat ya. Jadi banyak nanti disebutkan karena waktu yang membatasi. Mudah-mudahan sekedarnya sekedar untuk menyambut daripada Idul Adha, mudah-mudahan ini menjadi ilmu pengetahuan buat kita, dan mudah-mudahan di lain waktu nanti ada guru kita yang membahas masalah perubahan lagi, mudah-mudahan itu akan menjadi lebih panjang ya. Itu saja yang bisa aku sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'alna bima anzalta Rabbi alimna ladzi yad'uka Rabbi fa'alna wa Rabbi alana wa qarabatin lana fi dinina ma'amil muslimun wa zakar Rabbi wa'alina wa wa'alina bima anzalta qawlan Rabbikan karama wa rizqan kulla ala dzalika wa akhudha antiya ulama nafdalil khair wa nubatul rajat Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqimna biridhaika al-umur waqti anna rabbana kulla syu'un waqti anta fiyana usulul manun waqti rizqur anta akramu man satar wa sallallahu tamsha mustafa ila hamdi ta'ala wa wabak ketika dipilih nasi syifa'a wa al-alhi rabbi syurufa wa ala sahbil masabibil murad Allahumma